Kalau 10 saya punya Indonesia punya Pak Pasligi, insya Allah kita lebih maju. Sedikit lagi ya Bang Muzir ya, setelah tamat kuliah dari luar negeri, bagaimana lagi? Ini yang menarik juga Bang, kita baca, kita telusuri, ini tamat dari Cornell ini nggak ke Universitas Andalas, tapi ke Bappenas gitu. Nah ini kan sensasinya kan luar biasa juga nih Bang, kenapa kalau kita baca-baca juga itu kan kok bisa ke Bappenas gitu, bagaimana ceritanya juga ini perlu kita dibagi juga nih Bang. Ya, langsung diminta berkiprah di tingkat nasional gitu Bang. Iya, saya sebenarnya malu juga waktu itu ya, karena kita udah disekolahin oleh kampus jauh-jauh, udah pulang terus harus membangun kampus. Ini sekarang malah dipotong oleh sebuah institusi ya. Jadi waktu saya mulai penelitian di Indonesia itu kan tahun ketiga lewat lah, 3,5 tahun saya di Cornell, kemudian pulang 1 tahun, 3 tahun di Cornell, saya melakukan penelitian 1 tahun penuh di lapangan ya. Jadi di Indonesia ya Bang? Di Indonesia, di Kuranji, dan kemudian saya karena bahan bantu diperiksa di Bogor, dan saya melibatkan banyak ilmu waktu itu ya. Ilmu parasit, ilmu gizi, ilmu anak segala macam. Jadi memang kebetulan saya dapat dana yang cukup besar dari Ford Foundation ya. Jadi penelitian saya itu agak mewah lah, sehingga saya bisa membeli mobil untuk penelitian itu ya. Bisa mengontrak rumah untuk para peneliti. Jadi saya meng-hire 14 orang sarjana gizi, ya lulusan akademi gizi full time setahun. Saya minta untuk ditunda, mereka dipanggil menjadi pegawai negeri untuk membantu saya penuh ya dari segala aspek. Nah, waktu itulah saya mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh kunci gizi nasional. Salah satu adalah Profesor Sukirman. Beliau ini Deputi Sumber Daya Manusia di Bappenas. Ternyata dia orang kepercayaan dari Pak Wijoyo. Jadi untuk pangan dan gizi itu Pak Sukirman inilah, dia orangnya humble, orangnya sederhana, tidak macam-macam, dan sangat ilmiah gitu cara berpikirnya. Jadi dia tertarik dengan presentasi saya, kemudian melihat apa yang saya lakukan. Jadi waktu saya mau kembali ke Cornell sudah 1 tahun, dia minta untuk bertemu. Tapi waktu saya datang ke rumah, dia sedang ada tugas ke luar negeri. Kemudian saya tanya sama Ibu, saya pikir hanya titip-titip untuk dosen-dosen karena dia juga lulusan Cornell. Jadi mungkin dia tanya juga siapa saya ke para pembimbing saya yang juga dosen-dosen dia dulu. Jadi akhirnya dari jarak jauh aja diberitahu bahwa saya diminta nanti kembali untuk bergabung di Bappenas. Katanya untuk apa? Ya, kita punya kepala biro katanya. Kepala biro disiapkan 1 untuk saya kembali nanti. Jadi sementara itu dipegang aja oleh beliau. Jadi enggak disisi nih kepala biro itu. Saya enggak tahu Bappenas itu apa ya. Kita orang daerah ya, enggak tahu. Saya bilang enggak mungkin Pak Firman, saya bilang waktu itu dia belum profesor. Pasti akan dimarah-marahin saya oleh Pak Rektor nanti. Jadi, enggak, kalau Pak Rektor biar kami yang ngurus ya. Ini kok sombong benar nih orang. Itu Rektor saya Pak Yurnalis ya. Mawardi, Pak Yurnalis, Pak Mawardi. Pak Yurnalis ya Bang ya, 91 ya, Pak Yurnalis, Pak Rektor. Kemudian di dekan Pak Hafid ya Limata. Saya tahu Pak Hafid ini kan dia memang kalau ada yang neko-neko itu dia bisa keras gitu ya. Jadi saya sudah bayangkan 2 kesulitan besar, di fakultas sudah jelas nggak akan lulus, di UNAN jelas nggak akan lulus, karena di kedokteran saya baru waktu itu yang sekolah keluar kan. Jadi saya udah tolak. Ya gini aja Pak Wasi, pokoknya yang urusan-urusan di Indonesia biar kami katanya. Yang penting statement dari Pak Wasli aja, supaya apakah ini kita lepas, kita cari orang lain, atau mesti saya pegang katanya. Pak Kirwan, saya belum tentu tamat, saya bilang. 1 tahun lagi kan belum tentu tamat. Jadi kalau enggak tamat nanti gimana? Apalagi saya program langsung, tidak melalui master. Jadi master dan PhD-nya di blended. Jadi risikonya memang cukup tinggi. Ya itu nantilah, saya kan sudah bicara dengan pembimbing Pak Wasi katanya. Jadi dia yakin, oke lah kalau itu nanti saya coba dulu merayu dekan sama rektor. Itu saya telepon Pak Yurnalis,
kata Fernis, jangan ditolak, terima aja dulu katanya. Malah didukung ya. Karena ternyata anggaran UNAN itu keluarnya dari Bappenas itu gitu. Ada kaitannya nih. Jadi mau bangun apa, mau dana untuk penelitian apa, itu ternyata semuanya kucurannya dari Bappenas. Jadi Bappenas itu sangat berkuasa. Saya nggak tahu, kita nggak pernah orang daerah, apalagi kita jauh dengan Bappenas, kemudian nggak pernah ikut-ikut proyek pemerintah ya. Jadi dari sinilah akhirnya saya karena udah dapat izin jadi tolak. Tapi waktu itu rencananya 1 minggu saya di Padang, 3 minggu di Jakarta. Jadi 1 minggu itu dimampatkan apa yang bisa saya ajarkan, 3 minggu saya ngabdi di Bappenas. Tapi pada akhirnya karena di Bappenas itu kita kerja ya, kata mereka itu 7 hari seminggu, 24 jam sehari ya, karena kalau kita mau deadline tuh bisa mengerjakan sesuatu itu tanya kapan siapa? Ya kemarin katanya. Jadi artinya deadline-nya waktu diberi itu kapan nih siap? Ya kemarin. Jadi jangan tanya kerja siapkan sekarang. Ya. Akhirnya enggak capai juga lah. Saya sesuai dengan perjanjian awal 7 hari di Padang, 3 hari sebagian besar larut di Jakarta, dan karena itulah saya 11 tahun hampir 11 tahun jadi orang di Bappenas. Dan dari awal saya diangkat jadi kepala biro itu pada umur yang paling muda. Saya umur 37. Kepala biro di Bappenas itu biasanya udah di atas 40-an ya, dan senior-senior. Juga dan pangkatnya masih 3B itu kabarnya Bang ya. Pangkat rendah 3B. Saya ingat waktu itu menterinya sudah Pak Saleh Afif. Waktu itu yang jadi deputinya itu di Menteri Administrasinya Guru Besar UI Profesor Mustafa Dijaya. Mungkin Adinda Iliandri kenal, beliau ini lama di Kepala LAN dulu dia juga. Dia bilang, Pak Menteri ini Fasli ini nggak ada nih ya, PLT nggak bisa, PLTS nggak bisa, jadi pokoknya udah 7 tangga dia nggak ada nih katanya. Jadi gimana? Saya ingat benar kata-kata Pak Saleh. Saya nggak mau tahu, pokoknya dia kepala biro katanya. Jadi di SK saya itu tidak ada PLT, padahal pangkat saya 3B, sedangkan minimal jadi kepala biro eselon 2A di waktu itu adalah 4C. Jadi itulah juga kesaktian Bappenas, kalau dia mau bisa aja. Berarti yang dilihat ini kita ya Bang, kompetensi kita ya, karena ya mungkin mampu, itu salah satu kali. Iya, karena mampu tentu ditunjuk dan dipercaya. Tapi jangan diulang lah, jangan diulang kepada rekan-rekan saya yang dokter. Kalau memang perlu naik pangkat, uruslah 2 tahun pendapatkan 3B, kemudian minimal kalau tidak bisa sekali 2 tahun, sekali 3 tahun, kan peluang-peluang diberikan. Jadi pelajarannya memang jangan sampai sia-siakan peluang karir akademik. Iya. Kemudian terakhir di Bappenas itu jabatannya apa? Deputi Bang ya? Saya belum deputi waktu itu. Saya kan kepala biro, pulanya kepala biro kesehatan dan gizi. Kemudian ditambahkan portofolio, waktu itu saya ngurus Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pangan ya. Kemudian ikutlah sebagian membantu Kementerian Pertanian di dalam mensukseskan bab pangan dan gizinya di Repelita. Kemudian ditambah lagi kesejahteraan sosial, sehingga portofolio Kementerian Sosial itu masuk. Kemudian pindah lagi saya ke Biro Agama, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, APKO. Nah itu 3 kementeriannya, Menteri Dikbud, Menteri Agama, dan Menpora. Nah waktu itulah biro saya itu punya anggaran terbesar di Bappenas itu. Karena 3 kementerian raksasa itu adalah di biro saya, di Biro APKO namanya. Iya. Iya. Ini bagaimana kalau kita beralih ke ini? Waktu di Kemendikbud ini luar biasa juga sensasinya. Kemudian sampai wakil menteri nih Bang. Ya. Ini bagian akhir yang juga ingin kita dengarkan. Ya. Pernah menjabat di 3 dirjen di Dikti, di 3 dirjen di Kemendiknas atau Mendikbud, dan terakhir menjadi wakil menteri Pendidikan Nasional. Ini perlu juga dibagi nih Bang. Iya sebetulnya waktu itu saya sudah nyaman di Bappenas ya, dan saya mungkin waktu itu sudah siap-siap juga untuk promosi sebetulnya ke deputi. Tapi waktu itu Gus Dur naik sebagai presiden, Menteri Pendidikannya adalah Bapak Profesor Yahya Muaimin. Entah gimana Pak Yahya ini agak suka dengan saya.
Agak suka. Iya, sebetulnya perkenalannya enggak terlalu dalam. Waktu itu dia mau jadi adibud di Amerika. Jadi dia bersama Buya Syafi'i Ma'arif dan ada lagi dosen dari UGM waktu itu datang ke kantor di Bappenas. Kita ceritalah apa yang perlu dilakukan dalam konteks itu dari kacamata Bappenas. Jadi kami akrablah dengan berbincang. Kemudian waktu beliau di sana, saya belum sempat ke Amerika waktu dia adibud. Tapi kemudian tidak berapa lama dia jadi adibud, dia dipanggil oleh Gus Dur menjadi menteri. Nah, saya dibawa ke sana. Jadi waktu ditawarkan sebuah posisi yang paling strategis di Dikbud itu, saya agak kan Pak Yaya, saya bilang itu jabatan itu biasanya dipegang tentara selama ini, dan itu selalu bintang 3, letjen yang megang ya, tidak pernah di bawah letjen. Jadi kalau saya diproyeksikan ke sana, semua Republik tahu ketawa nanti Pak. Jadi malah saya bukan membantu Bapak, malah menjadi masalah Bapak. Saya bilang, ya saya ingin Pak Wasi yang bantu saya, katanya kan. Kemudian dia tawar jadi dirjen. Waktu dicari, saya promosikan deputi saya Pak Profesor Hidayat ke Pak Yaya, Pak saya punya orang kalau Bapak ingin yang pangkatnya sudah 4E. Waktu itu belum guru besar tapi mendekati guru besar dari IPB dan berpengalaman di Bappenas, mau Pak Yaya diangkat. Oke lah kalau begitu sekjen udah kita punya. Sekarang Pak Wasi di dirjen mana? Ya enggak mungkin lah Pak, masa dua-dua di sekjen dari Bappenas, dirjen dari Bappenas juga enggak mungkin. Saya bilang jangan. Ya gimana? Ya saya cari pangkat saya waktu itu baru 3D. Masih 3D juga Bang ya? 3D baru kan. Padahal untuk 3D ke 4A itu kan panjang pula ritual lompatannya itu. Nah, saya karena udah nggak ngajar benar di UNAN, malu saya ngurus pangkat itu. Jadi saya merasa nggak berhak lah. Waktu itu disuruh pindah, disuruh pindah ke Seknek biar mudah. Tapi saya bilang saya ini orang daerah Pak. Kalau saya masih diperbantu oleh daerah ke pusat, saya kan masih bisa melihat-lihatkan daerah sebelah. Jadi kalau ada afirmasi program-program yang saya pihakkan ke daerah, karena pusat kan berutang lah kepada daerah karena saya membantu di pusat. Jadi itulah pegangan saya supaya saya merasa masih ada manfaat saya menjadi bekerja di pusat walaupun saya pangkalan saya di UNAN, saya bilang. Tapi kalau dicabut itu berarti saya udah lepas dan sayang pada sejarah saya dibangun oleh UNAN dan dimulai dari UNAN. Jadi saya tidak mau melepaskan itu. Jadi saya tahan aja tidak naik pangkat itu. Padahal udah yang memberikan macam-macam ke Dikbud itu saya, dan menteri saya uruskan profesornya, wakil menteri saya uruskan profesornya. Pak Ginanjar ya kan, Pak Radi Ramlan. Karena memang mereka memang memang penulis yang canggih, banyak karya-karya ilmiahnya. Tapi itu jadi waktu pindah itu akhirnya dicari cara saya pindahnya sebagai staf ahli. Jadi saya pindah sebagai staf ahli menteri aja, jadi tidak kelihatan. Tapi saya bilang sama Pak Yaya, staf ahli menteri ini posisinya itu sering dianggap untuk pelarian Pak. Kalau orang tidak dirjen lagi, jadikan staf ahli menteri ya. Atau promosi, tapi tidak promosi utama dari kepala biro atau direktur, jadikan staf ahli. Jadi kalau image itu nanti saya tidak akan efektif, lebih baik saya di Bappenas saja. Enggak, kita yang nanti mengatur semuanya, kita bahas dulu dengan Pak Wasi. Jadi maksud saya kan, 6 bulan saya di sana, akhirnya sudah saya dikenal di sana, agak lumayan. Nah, baru saya diberikan jabatan di Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Dan waktu SK saya ditandatangani Gus Dur, Pak Yuliandri, saya kaget, langsung 4C. Itu berubah. Heboh, di kedokteran heboh semua. Kapan Fazli ini naik ke 4C? Saya tanya sama Pak Yaya, gimana nih Pak ya, kok dia lurus-lurus saja 4C, nggak ada tituler, nggak ada segala macam kan? Nah itu Gus Dur katanya, pokoknya Gus Dur kalau udah pangkatnya diperlukan sudah dikasih. Berarti apresiasi ya Bang Fazli ya. Jadi terpaksa lah saya memburu dari 3D itu dalam berapa tahun, 6 tahun lah gitu ya. 2 kali saya naik pangkat istimewa hanya karena untuk mengejar agar yang 3C yang sudah diberi Gus Dur kan 20 bulan cuman. Iya. Diganti oleh Bu Mega.
dan menteri berganti ke Pak Mali Fajar. Pak Mali Fajar masih cocok dengan saya dan dia meminta saya terus kan. Padahal saya sudah siap-siap juga pulang ke Padang waktu itu. Kita ya ikut aja Pak kita apa. Terus dikasih lah. Jadi baru 4C itu udah 6 tahun jadi eselon 1 baru mencapai 4C. Dan waktu itu mungkin Pak Fazly itu kan juga ada kebijakan untuk dari guru besar bisa dari 3D ke guru besar gitu kan. Makanya itu juga di sana gitu kan. Saya waktu itu sudah pindah dari staf ahli ke Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda karena saya punya pengalaman pemuda. Waktu itu kan oleh Gus Dur Menpora kan dilebur. Jadi portofolio olahraga dan pemuda masuk ke Dibut. Jadi kita di satu Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, satu lagi Dirjen Olahraga. Nah, saya diminta memegang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda itu. Nah, kemudian di sanalah gitu Pak Malik selesai, datang Pak Bambang Sudibyo, saya diminta untuk membangun Direktorat Jenderal baru, namanya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Karena waktu itu guru-guru merasa di bawah rezim PNS dan pegawai negeri biasa, profesionalisme guru itu agak susah dikembangkan. Jadi mereka minta mau membuat sendiri. Jadi kalau di kita ada BKN untuk pegawai negeri seluruhnya, guru-guru mendesak agar ada BKN guru gitu. Dan itu kan melanggar undang-undang kepegawaian. Jadi dicarilah kompromi waktu itu, dibuatkan dirjen baru. Mulanya badan rencananya Pak Rektor. Tapi akhirnya dibuatkan dirjen baru. Nah, saya oleh Pak Bambang ditunjuk menjadi, saya bilang, saya enggak guru, saya enggak orang IKIP. Pak Bambang ini apa enggak menjadi isu nasional nanti ini, saya bilang kan. Mengangkat saya di sana. Saya dokter ya kan, ahli gizi, udah masuk ke Dibut aja sudah awal-awal dipertanyakan orang, tapi ya alhamdulillah karena portofolio tidak terlalu mainstream di pendidikan. Jadi saya bisa lah terima dan menunjukkan kinerja juga. Tapi kata Pak Bambang, kita udah bicara, RI mendukung, PR mendukung, dan kata Presiden, ya oke lah kalau begitu. Saya bilang nanti kalau resikonya sama-sama kita tanggung Pak. Ini saya diberi mandat urus undang-undang guru dan dosen. Saya jadi ketua Pokjanya pemerintah kan. Kami 6 bulan kami kebut dengan Pak Iwan Praitno yang waktu itu kepala komisi ya. Jadi dalam 6 bulan kami dapat melahirkan undang-undang guru dan dosen yang merubah wajah dan kesejahteraan guru dan dosen. Ada sertifikasi dosen. Sertifikat itu. Dan juga untuk dosen, kalau jadi guru besar 2 kali lipat lagi kan. Heboh waktu itu mulanya, kok ini dimanjain bener. Tapi saya lihat kan pendapatan di Indonesia, Singapura. Saya lihat kan pendapatan guru di internasional. Waktu ditanya saya dari mana gajinya nanti. Saya bilang kalau 20%. Waktu itu kan belum sah 20% tuh. Kan 2005, baru 2009 MK memutuskan tidak boleh lagi di bawah 20%. Tapi saya udah buat proyeksi sama DPR bahwa uang itu ada, saya bilang. Ini proyeksi saya. Kalau kita ambil untuk gaji guru dan dosen, itu di guru aja kita akan mengeluarkan 90 triliun waktu itu, sampai tersentak semua anggota DPR waktu itu ya di komisi itu. Pak Fazly, anggaran pendidikan saja dari Adikbud di luar negeri sampai PKBM di desa-desa, dari vokasi ke politeknik, dari PAUD sampai perguruan tinggi, itu cuman 36 triliun. Sekarang Pak Fazly mengatakan untuk satu item tunjangan profesi guru akan keluar nanti 90 triliun. Apa rasional itu? Saya sajikan argumen-argumen saya. Akhirnya mereka terima. Oke, kalau gitu udah jelas ada uangnya, bisa dieksekusi bertahap, dan kita akan capai. Nah, untuk dosen, karena dosen kita masih sedikit, guru besar kita juga belum banyak waktu itu, lebih mudah menjustifikasinya. Sehingga mulailah para guru besar itu yang dulu menjadi direktur, atau malah ada yang jadi eselon 1 di banyak-banyak tempat itu, mulai kembali ke kampus. Karena take home pay-nya kalau dapat gaji, tambah gaji tunjangan profesi, tambah 2 kali tunjangan kehormatan, sudah ditambah lagi honor-honor lain, udah enggak ada yang kurang dari 25 juta mereka. Halal, tidak perlu dikejar-kejar KPK apa segala macam. Jadi mereka pada pulang ke kampus. Dan saya kira karena sudah menjanjikan ya kalau pulang ke kampus ya. Baik, Bang.
di kementerian setelah ini kan, Iya. Bang Munzir ya. Tapi karena waktu kita terbatas juga Bu Eni. Lagi Ini Dikti lagi. ya karena Dirjen lagi. Dirjen Dikti, kemudian Baru terakhir kementerian. di Ya, Pak Rektor ya. Wakil Menteri. Iya, betul. Wakil Menteri. Cuma kita ingin tanya Bang, dari sekian perjalanan itu kita ingin berbagi kiat suksesnya kira-kira bagaimana Bang? Kok bisa ini yang saya kira ini kata kuncinya. Boleh ditahan dulu nggak udah Munzir? Iya. Karena di antara kita nih Bang Fazly juga ada teman-teman dan seniornya Bang Fazly nih. Iya, boleh juga. Ya, kita mau dengar-dengar juga nggak? Iya. Ini mereka kesan-kesan dari Bapak dan Ibu yang sangat dekat dengan Bang Fazly. Iya, Saya lihat ada Bapak Pak Profesor Masrul. Iya, ada Pak Pro Masrul nih. Dan juga Pak Zul, nih, walaupun namanya Helmiza di sana, ada juga Bang Zul. Iya. Berdua itu kita tanya. Siapa dulu? Ini memang Pak Masrul udah tampak. Pak Masrul kita minta Pak Profesor Masrul dulu. Ini bagaimana beliau, ini opini beliau, pandangan beliau, kemudian juga testimoni beliau untuk Bang Fazly. Silakan kalau Pak boleh, Masrul. guru saya dulu gimana, Pak Zul? Boleh. Pak Zul dulu. Boleh Pak Zul, Pak Zul. Ya. Pak Walaupun Zul. saya profesor tapi kualat. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rektor, Pak Masrul dan teman-teman yang lain. Terima kasih Bang. Ya, saya kesimpulannya begini saja singkat ya. Bibit yang unggul jatuh ke tanah yang subur, Nah, lalu disirami setiap hari. iya. Jadi artinya tumbuhnya bagus dan buahnya juga bagus jadinya ya kan. Setiap karya-karya yang lahir dari Pak Fazly itu sekarang kita rasakan juga kan, memberikan motivasi yang luar biasa. Setiap hari itu paling tidak ada 2-3 webinar ya. Webinar ini berbagai macam. Tadi saya nonton juga ada anak dari daerah Kota Tengah ini ya, sekolah di MIT ya, terbawa oleh Pak Fazly untuk memberikan motivasi kepada anak-anak di daerah. Jadi artinya menurut saya perjalanan Pak Fazly ini luar biasa. Sedikit mungkin koreksi barangkali Pak Fazly mungkin lupa ya. Semula Pak Rektor itu keberatan sebetulnya melepas ke Bappenas. Ya, surat yang masuk itu dibuka oleh Pak Fazly di sekretariat bahwa ada keberatan. Malah Pak Fazly nelpon ya. Saya minta pulang dengan syarat pertama ketemu Pak Gubernur. Kita minta Pak Gubernur yang melunakkan rektor ini. Ini lupa ya, ketemu jalan yang panjang dan berliku-liku ya. Nah akhirnya salah satu contoh saja ya, begitu panjang perjalanan dan banyaknya yang dilewati, semuanya di tingkat mulai dari mahasiswa itu kelas atas semuanya. Yang rasanya tidak mungkin ya dengan 3B, malah 3A baru waktu masuk ke Bappenas itu. Lalu diangkat oleh Gus Dur jadi 4C, itu kan aneh. Jadi hal-hal yang luar biasa memang dihargai luar biasa oleh. Jadi artinya saya katakan tanah yang subur, pemerintah juga memberi kesempatan yang luar biasa pada Fazly. Dan kita sekarang semuanya menurut saya terima kasih ya. Semulanya saya tolak malah di bagian gizi itu, karena bagian gizi ini jadi orang miskin nanti mau enggak gitu. Tanya sama waktu itu belum kawin, tanya sama calon istri dulu, sudah mau kawin, tanya sama calon istri, mau enggak dia tidak jadi ahli bedah, ahli kebidanan suaminya ini nanti. Ya, ikut Pak Zul yang sudah kere gitu ya. Akhirnya itu pilihan-pilihan. Saya kira kita menikmati juga sekarang ya. Pak Rektor merasakan ya baru berbagai motivasi, inisiasi segala macam. Saya mengambilnya begini. Barang yang tidak laku saja kalau kita bilang pada Prof Fazly jadi barang yang luar biasa harganya. Artinya teman-teman yang muda-muda sekarang mendapatkan seperti itu, sering dimotivasi, malah sekali sebulan karena dicek juga. Bagaimana yang bulan yang lalu, diskusi bulan yang lalu dicek bagaimana hasilnya. Kadang-kadang kalau Pak Fazly ke Padang itu, di bandara itu sekelompok orang dari berbagai macam
ingin berdiskusi waktu yang sangat sempit 10 menit itu. Berebut itu, termasuk Pak Masrul sendiri itu. Berebut untuk bicara dengan Pak Fasli. Dan dikumpulkan di bandara. Di tempat lain tidak ada waktu lagi kan. Karena banyak orang yang berhubungan sepanjang jalan itu. Mulai dari In sampai ke Lintau itu nanti. Saya kira itu kesan saya ya. Kita terima kasih sekali ya. Punya Pak Fasli. Kalau 10 saya punya Indonesia punya Pak Fasli, insya Allah kita lebih maju. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya. Pak Rektor, saya mau tambahkan dikit ya. Tadi saya sudah sampaikan saya dibina dan dikembangkan, dididik ya, diasuh oleh Pak Zul ya. Jadi waktu saya cerita banyak sama advisor saya, pembimbing saya, beliau itu kebetulan orang kedua di Cornell. Jadi di sana itu ada rektor, itu urusan luar, kemudian provost itu yang membawai vice president itu semua. Nah, pembimbing saya itu Profesor Nesaim ini, provost. Jadi waktu saya cerita mengenai Pak Zul dengan segala karya pengorbanan itu, dia kirim tiket, dia undang Dr. Zul untuk menghadiri pelantikan saya ke Cornell, dibayarin semua ya. Karena dia sangat respect dengan Dr. Zul. Tidak pernah ada orang yang diundang secara khusus hanya untuk menghadiri pelantikan muridnya gitu atau juniornya gitu. Ibu dan bapak aja nggak diundang Pak Fasli ya? Enggak, hanya Dr. Zul aja gitu. Ya betul itu. Pak Gubernur sendiri ribut waktu itu. Diundang, siapa sih Dr. Zul ini diundang, ditanggung biayanya, tinggal di hotel di Amerika itu selama sebulan, ditanggung oleh universitasnya, diundang oleh presidennya. Jadi semua orang diperlihatkan surat undangan itu oleh Pak Gubernur waktu itu. Pak Hasan Basri itu. Berarti kebaikan yang mendatangkan kebaikan ya Bapak. Ya, inilah ya. Bang Fasli. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak Zul. Terima kasih Pak Zul. Ya. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Zul. Ya. Sambung aja udah. Ya. Ada Pak Masrul. Ada Pak Masrul, kita minta dari Prof Masrul. Halo Pak. Halo. Ya. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami sudah bicara dulu ya. Baik, saya juga kenal Pak Fasli memang sejak tahun 77 ya. Dan masuk ke Gizi saya juga dirayu beliau. Saya nggak tahu. Kena rayu. Ya, karena sudah tamat 84, saya kebingungan ke puskesmas nanti susah mengambil spesialis bagaimana itu. Bertemu dengan beliau di kampus. Kena rayuan saya. Sehingga dibawa ke bagian gizi. Besoknya Pak Zul langsung mencari meja dan kursi. Sedangkan satu saya belum ada di dosen. Sudah dikasih kursi dan meja. Dan kami ngumpul tiap setelah Pak Fasli pulang dari Indarung. Dia berikan semangat saya. Akhirnya saya masuk juga lah ke dalam grup gizi Pak Zul. Ternyata grup melarat ya kan ya. Sewaktu itu sebenarnya saya ini sudah ditawarkan oleh Prof Marias ya menjadi asistennya, karena saya membantu Prof Marias ketika ketua senat kami Saripah diturunkan oleh teman-teman, saya sama Dr. Arizal Swismata ditunjuk menjadi pelaksana karena Pak Sabarudin sebagai PR3 sudah kaget dia kekosongan senat fakultas. Nah, saya di sana. Akibat saya membantu beliau hampir 6 bulan, ditunda wisuda saya. Sehingga akhirnya saya diajaknya masuk mata. Tapi saya memang tidak terampil dengan tangan ini. Ketika masalahnya saya di Gizi, ditolak untuk diusulkan ke UNAN. Dibuangkan apanya? Lamaran saya itu dibuang. Nah, untuk saya lapor Pak Zul. Kalau tidak gini juga, saya kabur lagi ke puskesmas Pak Zul. Nah, akhirnya Pak Zul yang mengurus. Ya. Dengan Pak Satni kepala biro umum waktu itu, sehingga akhirnya sudah terlambat saya SK saya 87 tamat 84 ya. Nah, bergabunglah dengan Pak Fasli dengan segala mimpi-mimpi yang kami bangun. Jadi Pak Fasli itu pemimpi yang hebat. Harus berani bermimpi kami, ya Pak. Ruang kecil dengan meja makannya karena mimpi-mimpi itu banyak, kadang-kadang pulang jam 3 makan sup yang tidak ada lagi dagingnya, tulang saja, dengan kerupuk. Nah, itulah menu siang hari kami banyak, tapi tetap mimpi. Nah, dari Pak Fasli saya tahu bahwa beliau sebenarnya kelebihan pertama menurut saya cerdas. Ya, ketika tamat itu saya dapat info 4 bagian sudah
meminta dia, anak kebidanan bedah, ya Pak Kamardi bedah, Objin Pak Sarial, saya minta dia. Tapi saya tidak tahu kenapa beliau tadi, baru tahu ceritanya menyebab ini kan. Kalau saya ceritanya memang disasarkan oleh Pak Pasli gitu, ke Pak Zul. Kedua yang saya peroleh dari beliau, Pak Dekan, kalimat yang saya sampai hari berikan ke adik-adik dan ke anak saya. Batara dalam hidup. Diberi percayaan Batara. Dan kadang-kadang masuk akal saya, dikurangi lalu. Kalau perlu sebelah-sebelah mata lolok dulu. Kalau mengenai ya, Pak. Sehingga saya pernah membantu beliau menjadi koordinator lapangan waktu penelitian beliau itu. Karena beliau kan mudah pulak balik tuh ke Bandung, ke Bogor, ada ke Amerika. Saya lah mengkoordinir dengan satu L300-nya. Itu mobil dinas saya waktu itu, mengumpulkan berak, ya segala macam, itu kerjaan saya. Jadi cerdas dan pekerja keras. Saya tidak banyak melihat orang dengan konsep Batara itu. Orang akan hitung rupiahnya. Nah, itu saking saya beradaptasi juga dengan beliau karena memang sama-sama aktivis ya. Tapi beliau mujur. Beliau beraktivis intra dan ekstra. Saya hanya ke bagian di ekstra. Di HMI, Ketua Komisariat HMI, Sekretaris Batko HMI Sumariau, ketika Kongres di Padang yang mengganti Islam menjadi Pancasila itu, saya sekretaris umum. Saya pernah menjawab Kongres yang dimarah-marahi oleh Pak Kadit Sospolnya, Pak yang lupa saya namanya beliau, Lieutenant Kolonel, karena memang bermasalah. Ketiga menurut saya Pak Pasik adalah kejagoan berkomunikasi ke semua level. Biasanya kita jago komunikasi dari orang atas. Orang ke bawah kita tidak jago. Kami Pak Pasli, istilah Pak Zul, orang bata rompa, saya masuk ke kantor. Nggak beda-bedakan orang ya Pak. Nggak ada. Itu yang tak mungkin kita. Saya menyadari juga sebagai orang yang pernah menjabat, menghadapi orang yang agak tinggi, senyum ada. Sudah ke bawah, karui kan yang itu kayaknya. Kalau masalah banyak. Tapi Pak Pasli, setiap jam 10 malam, kalau saya di Jakarta, saya kan ke kantornya jam 10 malam. Nah itu. Itu ramai sekali. Jadi ada tokoh Golkar ya yang kawan Pak Zul ini, tokoh Golkar, Siluman namanya, dia bilang kita saya, ini Pak Menterinya bisa marah. Waktu itu Pak Menteri sudah Pak Nuh, ini bisa marah. Kayak Pak Praktek, tempatnya udah lengang ini. Pak pasti mesti ramai prakteknya, itu tuh ada kecemburuan. Itu siapa namanya Pak Zul? Bapak itu sudah meninggal dia. Nah, itu yang saya lihat, beliau adalah berkomunikasi ke semua level. Saya tidak bisa mempelajari beliau itu, yang satu itu. Dan kedua adalah kepercayaan diri beliau tinggi. Walaupun kata dia agak humble, dia katakan orang daerah segala macam, tapi PD-nya tinggi, menurut saya. Dan kemudian kuncinya lagi Pak Dekan adalah dia helpful, suka membantu orang. Jadi rahmat hidupnya, kemudahan hidupnya oleh karena dia sangat membantu orang. Saya terus terangnya Pak, ketika saya ambil S3 di UNER, kan saya sulit hidupnya. Nah, yang saya doakan Pak Pasli keluar negeri, nanti sisa dolarnya ditanya saya. Dikasih nggak Pak? Dibagi nggak Pak? Iya dibagi. Baik duit kan? Tinggal ngoleh hari ledan. Aku udah kirim $100. Jadi tahajud itu adalah produk berarti makan di tepi jalan tuh $1 maksudnya. Pak sama Pak Rektor gua. Kebagian juga Pak Rektor ternyata ya. Sama Pak Rektor saya waktu itu sadar. Dan kemudian akibat dia yang tadi itu banyaklah kemujuran hidup mereka. Sama tadi kembali kapal itu ke luar negeri ada kemujuran. Banyak aja. Mana ada orang yang tadi cerita dengan pangkat sebegitu, mujur juga. Ada kemujuran. Jadi ajarlah anak kita suka membantu orang lain. Menurut saya itu yang paling penting, yang investasi yang luar biasa saya peroleh adalah membantu orang lain, adalah memudahkan tadi. Walaupun kata Pak Pasli, kesempatan yang kecil akan membuka peluang. Tapi menurut saya tidak. Itu adalah ketulusan dan banyak membantu orang lain, itu adalah memberi kemujuran. Dan yang terakhir, karena kami di Gizi adalah orang sewarna waktu itu, agama adalah landasan utama. Kami akan bicara uang yang dibawa pulang itu halal dan haram. Nah, itu kuncinya Pak. Ya, jangan dibawa pulang dan tidak halal. Kalau tidak halal, kami tidak bawa pulang. Kami tidak ambil. Nah, itu yang saya dapat. Dua guru saya, guru
guru karir saya adalah Pak Zul dan Pak Fasli, yang sehingga itu ada yang bisa saya tiru, ada yang tidak. Kalau kecerdasan tidak, sudah settle masing-masing. Saya tidak secerdas Pak Fasli, ya. Kerja keras, ditiru. Batara, ya, sehingga apapun kerja kami di bawah Pak Zul, kami tidak hitung loh, kok bara kadapik jatah, tidak dihitung. Pokoknya bakar juga dulu. Menurut saya itu yang saya alami sejak mulai intens di bahagian. Sebelum itu memang ada sebagai ketua senat segala macam, tapi di bahagian sudah bahagian kami ciptakan satu keluarga di sana, ya, satu keluarga. Nah, di sanalah saya belajar dengan dua guru ini untuk berapa. Kalau Pak Zul adalah orang yang sosial saja. Walaupun sama dengan Nabi. Walaupun uangnya ada 500 perak, ada orang meminta, dikasihnya 500, walaupun dia tidak ada uang. Masya Allah. Inspiratif semua, Pak. Gitu. Ali bin Thalib itu, ya. Sudahlah dijual pakaian istrinya, Ali bin Thalib kan, ada orang minta, dikasih pula ke orang. Sehingga istrinya tidak jadi makan. Nah, jadi saya, kalau Pak Fasli tadi adalah dengan tadi itu, saya belajar di universitas ketiga saya. Jadi universitas pertama adalah Andalas, kedua adalah di UNER, ketiga adalah di Songkla, di UNER. Yang keempat itu Universitas Gizi, itu yang saya pelajari untuk persoalan kehidupan, bagaimana kita bisa selamat dan sehat dan sukses. Ini yang saya peroleh Pak, sebagai inspiring oleh saya. Itu yang ingin saya berbagi dengan adik-adik kalau yang mendengar, ya, untuk bisa kita tanamkan budaya seperti itu. Yakinlah bahwa Tuhan akan membantu kita. Belajar saya dengan Pak Fasli, dengan Pak Zul, akhirnya bisa sebenarnya. Baik, demikian saja Pak Dekan. Ya. Terima kasih.